Saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Harapan Kapolri yang disampaikan dalam rapat kerja dengan DPR Januari lalu terwujud. Polri sebagai lembaga vital dalam penegakan hukum dan keamanan tidak akan ditempatkan di bawah kementerian. Polri juga tidak akan ada di bawah kementerian baru. Kesepakatan ini merupakan salah satu rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi ini menghadap Presiden Prabowo Selasa kemarin untuk menyerahkan rekomendasi hasil kerja mereka. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki bilang, Presiden setuju polisi tidak di bawah kementerian. Menurut Jimli, lebih banyak mudaratnya. Mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan, kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan. Yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menyebut Presiden Prabowo setuju bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri tetap atau tidak berubah seperti saat ini. Kapolri tetap akan ditunjuk oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR. Sementara hal yang baru adalah penguatan kewenangan lembaga Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional yang rekomendasinya mengikat dan harus dipatuhi Kapolri. Yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden ataukah Presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya, dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Komisi Reformasi Polri dibentuk pada November 2025 lalu. Komisi dibentuk setelah muncul desakan publik soal pembenahan Polri. Desakan muncul terutama terkait penanganan polisi menangani unjuk rasa yang dinilai berlebihan. Selain itu, penanganan polisi dalam sejumlah kasus juga dinilai menyimpang. Soal penanganan unjuk rasa dengan berlebihan, Komisi Reformasi Polri merekomendasikan Polri membenahi paradigmanya dan mengedepankan pendekatan negosiasi. Ke depan terkait penanganan unjuk rasa itu bukan sifatnya pengamanan tetapi pelayanan. Nah, ini salah satu jargonnya, ya. Nah, inilah ke depan yang kemudian akan diatur, akan dibuat perkap maupun perpol yang baru, ya. Jadi kalau kemarin itu sifatnya eskalasi. Jadi lapis-lapis penggunaan kekuatan KP09 itu kan tadi, apabila dihadapi dengan ini akan nah seperti itu. Padahal ke depan harus deeskalasi, ya. Lebih mengedepankan misalnya negosiator di situ, ya. Sehingga jangan sampai kemudian terjadi setiap unjuk rasa berakhir dengan bentrok, ya. Polisi tugasnya itu kan melayani saja. Mana yang akan dituju? Nah, oleh karena itu komunikasi yang dijalin harus bagus. Ini ke depan yang kita harapkan seperti itu. Sementara soal alasan merekomendasikan Polri tidak di bawah kementerian justru muncul karena tidak ingin polisi menjadi alat politik. Karena menteri bisa saja berada di bawah partai politik. Pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul karena kita menganggap Polri langsung ke Presiden itu secara politis, satu itu produk reformasi dulu yang didiskusikan biar kita tidak bolak-balik lagi. Yang kedua secara politis lebih aman. Kalau kita akan dibawa kementerian, biasanya menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita itu kan diduduki oleh orang-orang partai. Sehingga nanti malah dipolitisir lagi, lebih baik ke Presiden aja.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Polri siap menindaklanjuti hasil rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kapolri yakin rekomendasi bisa membuat Polri lebih baik, termasuk soal penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan hasil kerjanya untuk masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Pakar hukum dan pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti bilang, pembahasan revisi Undang-Undang Polri harus dilakukan dengan partisipasi bermakna yang melibatkan publik. Karena begini loh, kalau bicara Kompolnas kan artinya kita mesti benar-benar memastikan pengawasannya itu kuat sekali. Karena kalau bicara misalnya penggunaan senjata yang kemarin juga dikritik karena ada kasus seorang anak bernama Gama ya di Semarang, atau misalnya penggunaan gas air mata peristiwa Kanjuruhan, itu kalau dicek aturan mainnya semua ada tuh, bagaimana mengatasi demonstrasi dan seterusnya. Tapi kan masalahnya pengawasannya itu lost begitu saja, dan ketika terjadi pelanggaran akhirnya banyak yang sifat sanksinya itu sangat-sangat ringan ya, sehingga akhirnya ketika membicarakan Kompolnas, jelas semua stakeholders harus masuk lagi. Jadi partisipasi bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Polri nanti. Setelah rekomendasi diserahkan ke Presiden, ada harapan agar perbaikan institusi Polri terus berlangsung. Polisi menjadi lembaga yang semakin profesional dalam tugasnya.